Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufikur Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh semester 3 kelas 3D. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah umum perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi ini merupakan suatu siklus yang akan terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan teknologi komunikasi ini tentu membawa perubahan dalam aspek komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan sangat kesulitan apabila hidup ini tanpa adanya komunikasi dan teknologinya. Kita mungkin dapat melakukan hal-hal dalam keseharian tanpa ada komunikasi yang dijalin oleh umat manusia. Berikut beberapa sejarah singkat mengenai teknologi komunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu teknologi komunikasi yang berupa lukisan. Di sini yang terdapat dibahas merupakan lukisan gua. Lukisan gua ini diklaim menjadi metode komunikasi tertua yang ada di seluruh dunia. Metode lukisan gua ini digunakan ataupun difungsikan sebagai sebuah tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka. Selanjutnya, teknologi komunikasi melalui simbol. Yang dapat diketahui, terdapat ukiran batu yang disebut sebagai petroglyphs yang diketemukan serta dikenalkan pada sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi pada waktu itu. Ukiran batu tersebut digunakan sebagai media perekam cerita oleh manusia purba. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan tanda asap. Tanda asap ini kerap dikenal sebagai sinyal yang digunakan atau maupun difungsikan untuk mengirim pesan maupun informasi. Penggunaan teknologi ini cukup populer dan paling banyak digunakan di negara Cina. Selanjutnya ada teknologi komunikasi penggunaan merpati. Merpati merupakan burung. Burung merpati ini sangat populer karena mereka mengetahui arah kemana mereka terbang, arah menuju ke rumah mereka, bahkan setelah mereka melalui perjalanan yang panjang dan jauh. Selanjutnya, teknologi komunikasi melalui sistem pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai pengirim pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Teknologi komunikasi menggunakan koran. Koran yang dulu dikenal sebagai surat kabar merupakan teknologi komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini. Surat kabar maupun koran ini berisi tentang penyampaian sebuah cerita yang disampaikan secara tertulis serta berbagai peristiwa yang sedang berlangsung pada saat itu ataupun pada masanya. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi menggunakan radio. Munculnya teknologi ini merupakan sebuah teknologi komunikasi yang dapat menghasilkan suara dan memberikan berita serta hiburan untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan telegraf. Telegraf ini menjadi alat komunikasi listrik pertama yang dapat mengirim pesan berupa teks. Jadi telegraf ini diciptakan untuk mampu mempermudah masyarakat dalam mengirim pesan dalam bentuk teks maupun membantu menyampaikan informasi ke penjuru negeri. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan telepon. Telepon menjadi penemuan yang memegang peranan penting pada saat itu. Jadi telepon ini sangat diandalkan untuk berbagai situasi baik di rumah maupun di kantor. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan TV ataupun televisi. Jadi TV ini menjadi teknologi komunikasi kesekian yang masih digunakan hingga saat ini. Jadi TV ini sendiri merupakan suatu sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup dunia secara luas. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan komputer. Komputer ini diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang insinyur bernama Vannevar Bush. Insinyur itu berasal dari Amerika. 16 tahun kemudian, para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat menciptakan sebuah komputer digital yang diberi nama ENIAC. Alat ini dikendalikan dengan masing-masing tabung tanpa udara maupun seperti halnya dengan hampa. Selanjutnya ada internet. Dunia internet telah membawa nama orang-orang semakin dekat.
Terlebih setelahnya dengan adanya website di mana pada saat itu telah ditemukannya website www maupun World Wide tahun 1990 pada waktu itu. Kemudian satelit pendukung internet. Dengan ada internet ini kita bisa mencari apapun dan dimanapun saja di seluruh dunia. Selanjutnya ada email. Email ini merupakan media komunikasi yang paling formal dan biasanya hanya digunakan di kantor maupun di kampus. Selanjutnya pesan teks. Teknologi komunikasi selanjutnya adalah pesan teks, yang dimana pesan teks ini telah banyak berbagai penyedia jaringan yang digunakan untuk mengirimkan teks saja. Kemudian yang terakhir ada media sosial. Sekarang ini hampir semua orang membagikan seluruh cerita hidup mereka di media sosial. Media sosial ini fungsinya dapat membantu orang-orang untuk berbagi foto, video, dan semua hal-hal yang ada di internet. Mungkin itu saja penjelasan dari sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.